Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian-kajian Ulumul Islam. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dimulai dari suratul Baqarah ayat 101 hingga 103. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiraman sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ma'asyiral hadirin, hadirat, pemirsa di mana saja berada. Pada kali ini kita akan mempersembahkan yaitu sejarah sahabat Abu Bakar Siddiq, yang mana kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya, para juru dakwah yang tulus, para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, dan segenap putra-putra umat Islam yang memiliki antusias dan semangat tinggi. Aku persembahkan buku ini atau catatan ini segera dan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asmaul husnanya dan sifat-sifatnya yang luhur. Semoga kajian ini tulus, ikhlas, murni hanya karena Allah semata. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam pelataran sejarah Islam, Abu Bakar As-Siddiq bukanlah nama yang asing untuk disebut-sebut. Sosok yang satu ini seperti tak pernah kering untuk dijadikan inspirasi dan ilmu bagi banyak orang. Tentu saja ini tidak terlalu berlebihan, karena memang khalifah pertama dalam urutan Khulafaur Rasyidin ini memiliki keutamaan yang melimpah, kebaikan yang banyak, keadilan yang memenuhi ruang langit, kebersahajaannya yang mengundang simpati, kontribusinya dalam dunia Islam sangat luar biasa. Tentu kehadiran Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW sangatlah tepat. Hal itu bisa dilihat dari kesuksesan beliau menghadapi masa transisi, memberi semangat yang baru kepada kaum muslimin atas wafatnya Rasulullah SAW. Beliau juga berhasil memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, memerangi orang-orang yang mengaku nabi, dan juga berhasil mengembalikan kembali orang-orang yang murtad ke dalam pangkuan Islam. Kajian ini benar-benar menghadirkan kebesaran Abu Bakar dalam ruang hidupnya, meningkat kecerdasannya, mengutarakan keilmuannya, dan mengutarakan kemuliaannya dan kezuhudannya, menampilkan kedermawannya, dan yaitu menempatkan posisinya secara objektif dan profesional sebagai seorang khalifah, bukan seorang nabi. Karena itu, kehadiran kajian ini di tengah-tengah pembaca atau pendengar, yaitu moga-moga bisa menjadi mediator untuk merekatkan kerinduan dan keterpesonaan pembaca atau pendengar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi kajian menarik yang betah dan didengar dan disimak. Kemudian kami berdoa dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah ikut, yaitu menanamkan saham kebaikan untuk menyimak daripada kajian sejarah Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yaitu akan memberikan petunjuk hidayah untuk kita sekalian dan untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq di Makkah. Kemudian nama-nama kunyahnya, kemudian nama lakopnya atau julukannya, gambaran dan ciri-ciri fisiknya, keluarga dan potret kehidupan Abu Bakar As-Siddiq pada masa jahiliyah. Ma'asyiral hadirin, pemirsa, pendengar di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama, nasab, nama kunyah, nama laqab atau julukan, gambaran dan ciri-ciri fisik, keluarga dan potret kehidupan Abu Bakar As-Siddiq pada masa jahiliyah. Nama, nasab atau kunyah dan laqab Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy At-Taimi. Nasab Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Ia memiliki nama atau kunyah Abu Bakar dari kata Al-Bakr, artinya adalah unta yang muda dan kuat. Bentuk jamaknya adalah bikar dan abkur. Orang yang menyebut bakar yaitu moyang sebuah kabilah yang besar. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sejumlah nama atau laqab atau julukan yang semuanya menunjukkan pengertian luhurnya derajat dan kedudukan serta kemuliaan jejak langkah dan nasab. Di antaranya adalah Al-Atiq. Nama, laqab atau julukan diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Kamu adalah Atiqullah, hamba yang dimerdekakan dan dibebaskan oleh Allah dari neraka." Maka Abu Bakar As-Siddiq pun dijuluki dengan nama Al-Atiq. Dalam sebuah riwayat Aisyah disebutkan bahwasanya Aisyah berkata pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata kepadanya, "Bergembiralah kamu karena kamu adalah Atiqullah, hamba yang dibebaskan Allah dari neraka." Maka sejak saat itu Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Al-Atiq. Para sejarawan menyebutkan banyak sebab dan alasan lain yang melatar belakangi munculnya nama julukan ini bagi Abu Bakar As-Siddiq. Ada keterangan menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Al-Atiq karena keelokan wajahnya. Wajahnya indah, elok. Ada keterangan lain menyebutkan karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdahulu dan terdepan dalam kebaikan. Ada pula keterangan yang menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Al-Atiq karena kesahajaan, atiqah wajahnya.
ada juga keterangan menyebutkan bahwa dulu ibunda Abu Bakar As-Siddiq setiap kali punya anak maka selalu tidak berumur panjang. Lalu ketika melahirkan Abu Bakar As-Siddiq, maka ia membawanya menghadap Ka'bah dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya anak ini adalah atiquka, anak yang engkau bebaskan dari kematian. Maka karuniakanlah ia untukku." Sebenarnya memungkinkan untuk mengombinasikan di antara beberapa keterangan tersebut, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah memang sosok yang berwajah elok, bernasab baik, senantiasa terdepan dalam hal kebaikan, dan ia juga atikullah, hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, berdasarkan berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali inilah sekelumit pembukaan sejarah daripada riwayat hidupnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mari kita ikuti terus menerus, karena kita akan membahas setiap minggu bergiliran, yaitu dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, kembali lagi kepada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa dapat mengikuti episode demi episode. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.